Shalom bagi kita semua. Tiba waktunya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan di bulan suci ini. Untuk itu kita satukan hati dan pikiran kita. Saat teduh kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang diambil dari hukum Taurat keempat dan artinya. Hukum Taurat keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu.
Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhan. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus. Hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepada-Mu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkau sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami ini, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia-Mu tidak akan beranjak daripada-Mu, dan perjanjian damai-Mu tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi Engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, diambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai 5. Mari kita baca secara responsorial. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Kata Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi.
di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Beginilah bunyi firman Tuhan. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini diberi judul Jiwaku Haus kepada Allah. Dari perkataan itu terlihat sangat indah kedengarannya. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini dapat membangkitkan semangat rohani kita. Itu makanya pernah Bapak Gereja Calvin pernah berkata, kualitas rohani seseorang tidak diukur dari seberapa banyak pengetahuannya tentang Allah, melainkan dari relasinya, dari hubungannya dengan Allah. Bagaimanakah hubungan kita, bagaimanakah hubungan Bapak Ibu saudara-saudari dengan Allah pada saat ini? Betapa bahagianya orang-orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Itu makanya pemazmur mengatakan dalam Mazmur 1 ayat 3, kehidupan orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan adalah betapa bahagianya orang-orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak akan layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang nyanyian kesaksian di hadapan Allah. Nyanyian kesaksian yang mengajak orang-orang percaya agar datang kepada Allah. Untuk apa? Untuk berseru, untuk menerima berkat jasmani maupun berkat rohani. Kalau kita baca Mazmur 42 dan Mazmur 43 yang merupakan serangkaian lagu yang digubah dalam satu kesatuan yang diberi judul kerinduan kepada Allah. Dan Mazmur ini termasuk pada kumpulan nyanyian Bani Korah
sebagai keluarga besar penyanyi di bait suci. Itu sangat jelas tadi kita baca di dalam awal pembacaan. Pertanyaan sekarang yang harus kita jawab, yang harus kita renungkan, yang harus kita ketahui, apakah yang melatar belakangi sehingga pemazmur menggubah lagu itu? Ternyata pemazmur dalam situasi terasing. Pemazmur berada di tengah-tengah masyarakat yang bukan dari kumpulannya. Sehingga ketika dia merasa terasing dari orang-orang sebangsanya, bahkan dia terasing dari Allah, dia merasa jauh daripada Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan hari ini kita mau belajar beberapa hal yang mau mengingatkan akan kehidupan kita, bagaimanakah sesungguhnya akan hubungan kita dengan Allah. Yang pertama sekali kita mau melihat ada kerinduan kepada Allah yang hidup. Rasa rindu, orang muda mengatakan itu menyakitkan kalau tidak dapat dipenuhi rasa rindu itu. Bahkan oleh karena rasa rindu bisa menyebabkan seseorang itu sampai sakit karena rindunya. Ini boleh kita lihat dalam kehidupan kita, khususnya bagi generasi muda yang mungkin sedang LDR, yang menjalin hubungan jarak jauh. Kalau tidak ditelepon, kalau tidak di WA, tidak ada komunikasi, rindunya setengah mati. Bahkan karena rindunya bisa sampai sakit. Karena apa? Tidak mau dia makan, tidak selera makan, tidak selera beraktivitas, sehingga dia sakit. Bahkan dulu juga ada kehidupan orang tua yang jauh dari anaknya, oleh karena rasa rindunya bisa sampai sakit. Kalau ditanya, kenapa sakit? Jawabannya, aku sudah rindu sama anakku yang jauh di perantauan. Sehingga oleh karena rasa rindunya, bahkan sampai orang tua itu pergi menemui ke perantauan. Atau mungkin sebaliknya, dia menyuruh anaknya, mula majo mamang tuhuta, nung ngatu macam masih olau. Itulah dampak daripada kerinduan yang luar biasa di dalam kehidupan. Tapi kalau zaman sekarang, rasa rindu itu sudah gampang terobati dengan teknologi yang ada. Sudah bisa dari Bona Pasodi video call dengan anaknya yang ada di perantauan, bagaikan bertatap muka berbicara. Rasa rindu itu bisa terlepaskan, bisa dipenuhi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau rasa rindu kita kepada teman kita, sanak saudara kita, orang tua kita begitu dalamnya, dalam firman Tuhan hari ini digambarkan bagaimanakah rasa rindu orang yang percaya, bagaimana rasa rindu pemazmur kepada Allah. Itu tadi maka dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Kalau tadi kita bisa berkomunikasi melalui telepon, melalui video call, kita sebagai orang-orang percaya ketika kita rindu kepada Allah, apa yang harus kita lakukan? Yang pasti kita bisa melepaskan rasa rindu kita itu dengan berdoa,
dengan menaikkan kidung-kidung pujian dan yang pasti mendengarkan firman Tuhan. Jika masih ada kerinduan kita kepada Allah, itu adalah tanda bahwa iman dan pengharapan kita masih hidup kepada Allah. Tapi sebaliknya, apabila ada dari antara kita yang tidak lagi rindu kepada Allah, berarti iman kita sedang lemah. Iman kita tidak lagi berpengharapan. Jika saat ini tadi kita baca pemazmur berbicara bagaimana hausnya dia untuk bertemu dengan Allah yang hidup. Bila digambarkan rusa merindukan air untuk hidup, demikianlah pemazmur dalam bacaan hari ini merindukan Allah, si pemberi hidup. Pemazmur begitu rindu untuk bertemu dengan Allah yang hidup. Kerinduan bertemu kepada Allah yang hidup merupakan inti iman daripada orang-orang yang percaya. Dan ini sekaligus membedakan iman orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya, yang hidup terasing di luar Allah. Allah pemazmur adalah Allah yang hidup. Allah kita adalah Allah yang hidup. Ia bukan buatan tangan manusia. Dia adalah pencipta, dia adalah Allah yang hidup, dia adalah Allah pemberi hidup kepada kita. Nah, oleh karena itu selaku orang yang beriman, adalah kesia-siaan bila penyembahan dan persembahan yang kita lakukan tidak dalam rangka bergaul dengan Allah. Tanpa didasari hubungan, tanpa didasari hubungan dan pergaulan yang karib dengan Allah, maka penyembahan, maka persembahan yang kita lakukan adalah terperangkap menjadi rutinitas ibadah yang membosankan. Dalam situasi yang terjadi sekarang, kita dianjurkan untuk beribadah di rumah masing-masing. Bagaimanakah kita bisa memakai momen itu bersama dengan suami, istri, anak-anak kita, melakukan penyembahan kita, melakukan syukur kita, melakukan nyanyian kita kepada Allah yang didasarkan pada hubungan yang baik. Tapi kalau tidak bergaul dengan Allah, maka kita menganggap peristiwa yang terjadi ini tidak masalah, tidak persoalan. Mau beribadah, mau tidak masalah. Tetapi bagi orang-orang yang sudah bergaul karib dengan Allah, yang memiliki hubungan yang baik dengan Allah, dia akan selalu merindukan bagaimana dia berkomunikasi dengan Allah di dalam persekutuan. Bahkan di tengah ancaman sekalipun, kalau kita lihat di sini pemazmur tetap senantiasa mengingat, memuji dan merindukan Allah. Di tengah situasi pandemi COVID-19 sekarang ini, mari kita tanya diri kita tanya keluarga kita, bagaimanakah kita mengingat, bagaimanakah kita memuji, bagaimanakah kita merindukan Allah di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi sekarang ini. Itu makanya bagian yang pertama mau mengingatkan kita bagaimana supaya kita senantiasa rindu kepada Allah. Bagaimana kita selalu rindu untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, kalau kita sudah memiliki kerinduan kepada Allah, maka diajak bagi kita untuk senantiasa berharap hanya kepada Allah. Kalau kita baca tadi di dalam ayat 3, orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang kafir menyerang pemazmur. Dan mungkin
itu juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Mereka mengatakan, di mana Allahmu? Suruhlah Allahmu menolong engkau. Itu yang disampaikan kepada pemazmur. Di mana Allahmu itu? Di mana Allah yang engkau sembah itu? Namun untuk sementara, ejekan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah itu, walaupun seperti benar, tetapi lihatlah, Tuhan belum bertindak sehingga tidak diketahui bahwa Allah yang hidup itu hadir. Sehingga apa yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak percaya itu bukanlah suatu hal yang benar. Tetapi Allah belum bertindak, Allah belum menunjukkan kuasanya. Dan itu semuanya membuat pemazmur walaupun merasa tertekan, namun ia di dalam hidupnya senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Dalam semangat iman, dalam semangat pengharapan, pemazmur bangkit, membangun pengharapan yang teguh kepada Allah. Dan ia berkata kepada dirinya, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam dirimu? Berharaplah kepada Tuhan, berharaplah kepada Allah. Dan itu jugalah yang mau kita kumandangkan di dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jika bagi pemazmur, orang yang percaya kepada Allah, yaitu Allah yang hidup, tidak membiarkan dirinya terpenjara dalam masalah itu, orang percaya harus senantiasa berharap kepada Allah, yaitu Allah yang senantiasa menolong, Allah yang senantiasa membebaskan, sebab Allah kita adalah Allah yang hidup. Maka nas firman Tuhan hari ini menyemangati kita semuanya, baik anak-anak, remaja, pemuda, orang tua. Kita disemangati oleh firman Tuhan hari ini. Ingatlah, langit pasti tidak akan selalu biru, dan hidup tidak pernah tanpa lika-liku. Allah tidak pernah menjanjikan kita akan berjalan di tol yang bertabur bunga. Jika demikian halnya, siapapun orangnya tidak pernah luput dari hambatan dan permasalahan hidup. Persoalan adalah bagaimana kita mau keluar, bagaimana kita bisa menang melewati masalah yang kita hadapi. Ingat, tidak ada sesuatu apapun yang dapat menyakiti Anda kecuali Anda memberi diri untuk disakiti. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat menyakiti Anda kecuali Anda memberi diri untuk disakiti. Itu makanya pemazmur berbicara, walau sementara mengalami gundah gulana, tetapi ia segera bangkit. Dia tidak terpuruk, dia bangkit. Dan ia menyemangati dirinya. Dan dia berkata, berharaplah kepada Allah. Dan bangunlah komitmen iman. Maka dia katakan di ayat yang terakhir, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Sekarang bagaimana kita Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dalam peristiwa yang terjadi sekarang ini, kita senantiasa berharap kepada Tuhan. Di samping kita juga melakukan anjuran yang dilakukan oleh pemerintah. Namun kita harus terus berharap kepada Tuhan bahwa suatu saat akan tiba waktunya. Virus ini akan berakhir. Pandemi ini akan berubah menjadi sukacita yang luar biasa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Firman Tuhan ini kiranya dapat menyemangati kita membangun kembali semangat rohani kita. Jangan lemah, jangan letoy, tetapi harus tetap semangat. Dan kita harus menyemangati diri kita. Kita bisa menyemangati orang lain. Dan kita membangun kembali semangat rohani bersama-sama yang selalu rindu kepada Allah. Sekarang ini bukan tidak mungkin orang semakin egois, bukan tidak mungkin orang bersandar kepada pengertiannya sendiri, bukan tidak mungkin orang tidak peduli pada orang lain. Namun Tuhan Yesus memanggil, Tuhan Yesus mengajak kita semuanya agar kita senantiasa dikuatkan, agar kita senantiasa berpengharapan walaupun mengalami kesusahan. Itu makanya dikatakan dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bahkan dalam Yohanes 15 ayat 5-6 dikatakan dengan jelas, Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Maka dalam situasi sekarang, mari kita semuanya tinggal di dalam Tuhan. Mari kita semuanya bergaul karib dengan Tuhan, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jangan kita lihat persoalan yang terjadi ini adalah hal yang biasa, tapi ini luar biasa. Maka mari kita semuanya, keluarga-keluarga Kristen, untuk membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka dikatakan dalam minggu Quasi-Modogeniti, seperti bayi yang baru lahir, yang selalu rindu akan air susu yang murni. Kita juga demikian, yang harus selalu bergantung hanya kepada Allah. Sebab bersama Allah kita akan hidup, bersama Allah kita akan bertumbuh seperti pohon. Tetapi di luar Allah kita tidak akan bisa berbuat apa-apa, bahkan akan kerdil, akan mati. Maka marilah kita menghayati firman Tuhan sebagaimana dalam Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah mata kita, biarlah rohani kita selalu terarah kepada Tuhan, dan kita senantiasa haus untuk bertemu dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, oleh karena kasih Tuhan yang memberkati hidup kami. Kami bersyukur Tuhan jika pada saat ini kami boleh memuji nama Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan melalui minggu Quasi-Modogeniti. Tuhan, Engkau mengingatkan bagaimana jiwa kami yang senantiasa haus kepada Tuhan. Dan itulah sesungguhnya sebab di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu Engkau menginginkan dari kehidupan kami agar kami senantiasa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Terlebih Tuhan, dalam situasi pandemi COVID-19 sekarang ini, Engkau mengajarkan kami Tuhan bagaimana kami bersama dengan keluarga kami, anak, istri, suami, di tengah-tengah rumah tangga kami bersatu hati untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa, ajar dan mampukan kami Tuhan untuk senantiasa
haus dan rindu bertemu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan melalui doa kami, melalui nyanyian kami, melalui firman-Mu yang kami dengarkan. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda sampai orang tua, dalam setiap kehidupan, dalam setiap aktivitas. Tuhan yang turun campur tangan. Bapa di surga, kami senantiasa memohon belas kasihan-Mu atas peristiwa yang luar biasa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, pandemi COVID-19 yang telah menelan banyak korban, dan masih banyak lagi Tuhan yang sedang dirawat di rumah sakit, yang telah dinyatakan positif ataupun masih dalam pemantauan. Tuhan, kasihani, tunjukkan belas kasihan-Mu Tuhan atas kami ciptaan, sehingga virus ini boleh berlalu dan kami boleh beraktivitas seperti biasa, boleh beribadah bersama-sama di tengah-tengah gereja-Mu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, pemerintah kami, mulai dari presiden sampai RT. Tuhanlah yang senantiasa memberkati mereka dalam setiap tindakan yang dilakukan di dalam penanganan wabah ini. Berkati para dokter, berkati para medis yang bekerja di rumah sakit, di puskesmas, atau di mana mereka yang menangani orang-orang sakit. Tuhan, Engkaulah yang senantiasa menguatkan mereka, memberikan kesehatan sehingga mereka boleh memberikan penanganan bagi setiap pasien. Bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam penanganan, Tuhanlah yang menguatkan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah yang senantiasa memberkati. Begitu juga Tuhan, bagi setiap jemaat-Mu yang Engkau tambahkan berkat panjang umur. Engkau Tuhan yang senantiasa mengingatkan mereka untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas pertambahan umur yang Engkau berikan. Kami juga Tuhan bersyukur buat setiap jemaat-Mu yang telah mengalami kesembuhan atas sakit penyakit yang mereka alami di hari-hari yang lalu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita bernyanyi. Rindu aliran sungai-Mu.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu program jiwaku semua, nyawa juga hidupku adalah milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.